Saksikan segmen Road to CNBC Indonesia Awards 2023 Best Financial Services yang bertajuk Resiliensi Sektor Jasa Keuangan Teruji di Tengah Ketidakpastian Global. Tentunya usai kita melalui pandemi sejak 2020 lalu, bukan berarti perekonomian hingga sektor jasa keuangan kita tak lepas dari tantangan. Namun di sisi lain tentunya kita masih memiliki sejumlah peluang. Misalnya terkait digitalisasi dalam kehidupan, mulai berubah perilaku masyarakat hingga akhirnya kebutuhan layanan jasa keuangan yang masih begitu masif dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan saat ini di studio CNBC Indonesia sudah bergabung bersama kami Direktur Utama Jalin Pembayaran Nusantara atau Jalin, Bapak Aryo Tejo Bayu Aji. Selamat siang Pak Aryo, apa kabarnya Pak? Baik, thank you. Sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Untuk memulai diskusi ini Pak, kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Anda terkait kondisi sektor jasa keuangan yang saat ini terus berkembang, semakin terdigitalisasi, berkembang ke arah non-tunai, dan juga dengan adanya digitalisasi ini akhirnya semakin perlu untuk meningkatkan akurasi, keandalan, dan juga kecepatan. Ya, jadi kalau kita lihat di sektor jasa keuangan Indonesia khususnya hingga kuartal 3 tahun 2023 ini kinerja ekonomi ini terus tumbuh, Mbak. Jadi untuk kalau misalnya dari data BI itu kita lihat bahwa digital banking ini tumbuh lebih dari 12%, mencatat sampai 15.000 triliun transaksinya, dan kemudian untuk QRIS ini yang cukup fenomenal juga, melonjak hingga sampai 87%, sehingga sampai 56,92 triliun. Nah ini bagi kami di Jalin ini sebetulnya jadi sejalan karena kami ingin ke depan itu menjadi National Digital Highway. Nah memang kita pengen menghubungkan masyarakat yang ekosistem finansial ini dengan non-finansial sehingga membantu mengakselerasi pembayaran digital ataupun inklusi keuangan nasional. Tapi Jalin sendiri melakukan penyesuaian nggak sih Pak terkait dengan beragam perubahan yang terjadi, perkembangan yang terjadi di sektor keuangan digital Pak? Betul, jadi kita itu sebetulnya dari waktu ke waktu juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Kita terus meningkatkan kapasitas baik itu infrastruktur maupun solusi-solusi kita untuk mengakomodasi banyaknya permintaan terkait dengan transaksi digital ini khususnya QR gitu. Terus kemudian untuk men-tap berbagai macam kebutuhan dari QR ini karena memang QR ini di berbagai macam sektor juga terus makin tertransformasi gitu ya. Kita memperluas kolaborasi kita dengan berbagai macam pelaku digital, bisnis digital. Dan yang secara strategis juga kita lakukan adalah mengikuti secara closely rencana pengembangan dari Bank Indonesia terkait dengan produk-produk sistem pembayaran yang memang sesuai dengan arsitektur BI. Dengan adanya perkembangan ini Pak, biaya transfer kini kian murah gitu kan. Kris juga akhirnya tidak hanya di Indonesia bisa dipakai tetapi juga di beberapa negara. Bagaimana Jalin melihat ini? Apakah ini sebuah dampak baik atau justru menjadi tantangan tersendiri? Ini dua-duanya sih sebetulnya. Jadi memang pertama ini merupakan satu tantangan di mana sistem pembayaran yang sekarang ini sangat dinamis ya, terus bertransformasi. Adanya biaya-biaya murah, terus kemudian BI Fast yang diperkenalkan segala macam, memang menuntut Jalin untuk terus menyesuaikan diri dan berinovasi gitu. Emang ada beberapa produk lama yang kita pegang itu mungkin jadinya lebih stagnan gitu ya. Tapi pada saat yang sama melalui penggunaan QR ini di mana kita menjadi salah satu switching nasional itu juga mengalami peningkatan yang luar biasa. Nah ini tentu aja di Jalin dengan adanya inovasi produk baru maupun mempertahankan layanan yang existing, ini terus menuntut kita untuk meningkatkan layanan kita agar tetap aman. Aman itu yang paling utama juga, andal, terjangkau, dan terus memberikan servis buat industri perbankan dan fintech. Contoh bukti konkret Pak dari inovasi yang sudah dilakukan Jalin ini seperti apa? Ya, jadi
kita di Jalin ini misalnya untuk kemarin kita terus mendukung dari waktu ke waktu adanya arahan dari BI untuk bisa mengembangkan produk-produk antar negara, QRIS antar negara. Yang pertama tahun ini kita sudah lakukan bersama-sama dengan BI ya pembukaan QR antar negara, yaitu Thailand pertama, terus kemudian Malaysia, dan yang baru persis kemarin minggu lalu ya kita baru launching untuk QR CB sebetulnya cross border dengan Singapura. CBDC itu ya Pak ya? Bukan, cross border. Jadi di mana QR Indonesia ataupun QR Singapura kita bisa saling interoperasi. Jadi ketika kita datang ke Singapura saat ini, kemarin kita juga lakukan testing di beberapa puluhan merchant gitu. Kita coba menggunakan wallet kita ataupun rekening kita gitu di merchant Singapura, udah bisa untuk bayar gitu. Jadi sangat mudah jadinya untuk perlu pergi. lagi nuker Nggak perlu dolar lagi, Singapura terus ya harus Pak ya? tarik tunai dulu ke money changer segala macam. Dan ini nggak akan berhenti di situ, Mbak Safina, bahwa QR antar negara ini terus dikembangkan dan tahun depan kita akan buka rencana dari BI itu adalah kita akan bisa untuk interops dengan ataupun QR cross border dengan China, China dan Arab Saudi. Nah ini akan menarik sekali karena banyak baik turis ataupun tenaga kerja kita juga di sana gitu ya, yang bisa memanfaatkan hal-hal ini gitu. Dan apalagi Pak kesiapan Jalin, tidak hanya dengan adanya kris antar negara ini yang justru memang sebenarnya juga sudah dijalankan oleh Jalin sendiri, ada juga wacana soal mata uang digital bank sentral Pak. Nah ini bagaimana kesiapannya? Nah, kalau mata uang bank sentral kita terus masih tahap memantau dan mempersiapkan mungkin kapabilitas dan kapasitas di teknologi di tempat kita. Tapi memang kita masih terus memantau kira-kira BI ini mau launchingnya kapan, terus bentuknya nanti kayak gimana. Indonesia rupiah digital ya, rupiah digital atau Garuda kalau nggak salah code name-nya. Namanya, gitu ya. tapi masih belum dipastikan memang sampai dengan saat ini. Belum. Oke, dan bagaimana Pak gambaran dari persaingan antara perusahaan switching yang saat ini beroperasi di tanah air? Hubungannya sebetulnya sinergi ya, bukan nggak bisa dibilang love and hatred, nggak bisa ya, karena kita emang saling kolaborasi. Iya. Masing-masing selalu diarahkan oleh BI, kita terus bekerja sama dan melayani segmen-segmen yang merupakan memang kekuatan kita masing-masing. Dan di sisi lain dengan makin banyaknya transaksi-transaksi itu, kita memang harus saling kerjasama untuk interoperability-nya harus jalan. Karena misalnya Bank Himbara itu natifnya itu bersama dengan Jalin, bank swasta itu misalnya dengan teman-teman yang lain gitu ya, itu harus koneksinya gitu ya, karena memang transaksinya udah tidak terbatas, mereka hanya bertransaksi di network mereka sendiri, itu pasti akan across network atau off net yang akan membutuhkan switching tadi, layanan dari switching. Oke Pak.